Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Accounting Learning Video. Ini adalah pertemuan pertama kita yang akan membahas mengenai mengidentifikasi jenis pekerjaan. Dalam materi pembahasan nantinya, saya dan teman-teman akan membantu kalian semua untuk memahami materi kuliah kita di mata kuliah anggaran. Nah, gimana? Udah siap belajarnya? Yuk kita mulai. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hendry. Ya, pada pembelajaran kali ini saya akan menemani teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai identifikasi jenis pekerjaan. Kita langsung saja ya. Untuk yang pertama ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu survei lahan. Survei lahan adalah kegiatan untuk menelaah dan mengkaji keadaan lahan yang akan dilaksanakan pada kegiatan budidaya kelapa sawit. Hal-hal yang diperhatikan dalam kegiatan ini adalah iklim, topografi atau kemiringan, dan jenis lahan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah land clearing atau pembukaan lahan. Pembukaan lahan adalah kegiatan mempersiapkan lahan sedemikian rupa agar sesuai untuk dilakukannya budidaya tanaman kelapa sawit. Pada land clearing terdapat beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama adalah blocking. Blocking merupakan kegiatan membagi lahan menjadi beberapa bagian. Luasan lahan dalam satu blok terdapat 25 sampai 40 hektar. Kegiatan yang kedua adalah imas. Imas merupakan kegiatan membabat semak belukar dan pohon berdiameter kecil. Yang ketiga, tumbang. Tumbang adalah kegiatan menumbang pohon yang memiliki besar dari 10 cm pada ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Kegiatan yang keempat adalah rence. Rence merupakan kegiatan memotong pohon menjadi beberapa bagian. Kegiatan yang kelima adalah rumpuk. Rumpuk merupakan kegiatan mengumpulkan potongan pohon dalam bentuk barisan. Kegiatan yang keenam, penyemprotan gulma berbahaya. Penyemprotan gulma merupakan kegiatan mengendalikan gulma berbahaya pada lahan kelapa sawit menggunakan herbisida. Contoh gulma berbahaya adalah alang-alang. Kegiatan yang ketujuh yaitu pembuatan teras. Kegiatan pembuatan teras hanya dilakukan pada lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 30 derajat. Ada beberapa jenis teras, yaitu teras kontur dan teras individu. Selanjutnya, kegiatan yang ke-8 yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama, luku 1 dan luku 2. Kegiatan selanjutnya yang ke-9, memancang jalur tanaman. Kegiatan selanjutnya ke-10, penanaman LCC atau legume cover crop. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanaman tanaman jenis kacang-kacangan. Kegiatan selanjutnya pemancangan titik tanam. Kegiatan ini menentukan titik tanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan. Penentuan jarak tanam ditentukan oleh panjang pelepah dan jenis varietas kelapa sawit yang akan ditanam. Kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan lubang tanam. Kegiatan membuat lubang tanam yang akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Ukuran lubang tanam dibuat adalah 60 x 60 x 60 cm menggunakan hole digger. Setelah tadi kita belajar mengenai pembukaan lahan baru, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembukaan lahan untuk tanaman ulang atau biasa disebut TU atau replanting. Replanting adalah kegiatan menanam ulang tanaman yang sudah tidak produktif lagi, yaitu tanaman yang berusia di atas 25 tahun. Jenis pekerjaan di tanaman ulang yang pertama ada land clearing. Land clearing merupakan pembukaan lahan untuk mempersiapkan lahan sedemikian rupa agar sesuai untuk dilakukannya budidaya tanaman kelapa sawit. Jenis pekerjaan atau uraian pada land clearing yaitu ada pengolahan tanah luku 1, pengolahan tanah luku 2, memancang jalur tanaman, menumbang atau mengumpul dan cincang serak batang. Dan yang terakhir ada pengelolaan tanah harau. Setelah tadi kita mempelajari mengenai pembukaan lahan baru dan pembukaan lahan untuk tanaman ulang atau replanting, sekarang kita akan mempelajari mengenai pembibitan. Pembibitan adalah tempat untuk menumbuhkan kecambah hingga menjadi semai atau bibit dan memeliharanya sampai bibit siap ditanam di lapangan. Mempersiapkan bahan tanam melalui seleksi dan perawatan secara baik. Jenis pekerjaan pada pembibitan yaitu yang pertama adalah pemesanan kecambah, yang kedua persiapan areal, yang ketiga pembersihan lahan, yang keempat pembuatan bedengan, yang kelima menanam kecambah, yang keenam
pembuatan label. Yang ketujuh, penyiraman. Yang kedelapan, transplanting atau pemindahan bibit dari pre-nursery ke main nursery. Selanjutnya yaitu seleksi bibit. Selanjutnya pengendalian gulma, pemupukan, serta pengendalian hama penyakit tanaman manual. Pekerjaan selanjutnya yaitu ada penanaman. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman. Proses pemindahan ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Perlu adanya metode agar tanaman dapat berlangsung hidup di media dan lingkungan yang baru. Jenis pekerjaan di penanaman ada 3. Yang pertama, pengangkutan bibit dari pembibitan. Kedua, ecer bibit. Dan yang terakhir, proses penanaman. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM, yaitu merawat dan mempersiapkan tanaman belum menghasilkan agar dapat tumbuh optimal dan sehat sehingga memberikan produktivitas maksimal dalam fase tanaman menghasilkan atau TM. Adapun jenis pekerjaannya adalah sebagai berikut, yaitu sensus pokok kelapa sawit, penyisipan atau penyulaman, memelihara LCC atau legume cover crop, pemeliharaan piringan dan pasar pikul, pemupukan, pengendalian OPT, kastrasi, tunas pasir dan sanitasi, dan yang terakhir yaitu pembuatan titi panen dan TPH. Topik selanjutnya pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Kegiatan perawatan TM merupakan kelanjutan dari perawatan TBM. Oleh sebab itu, jika pada saat TBM, kondisi tanaman harus dijaga agar bisa tumbuh normal sehingga bisa memberikan potensi produksi yang maksimal. Untuk jenis-jenis pekerjaan adalah sebagai berikut, yaitu pemupukan selama 2 semester, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, gulma, hama, diantaranya itu kumbang tanduk, tikus, dan ulat api, pemeliharaan piringan dan pasar pikul, pruning atau tunasan, dan yang terakhir pemeliharaan TPH dan titi panen. Jenis pekerjaan selanjutnya yaitu panen dan angkut. Panen merupakan rangkaian kegiatan untuk mengambil potensi produksi tanaman kelapa sawit dengan optimal. Selanjutnya, pekerjaan yang ada di panen dan angkut adalah persiapan infrastruktur panen. Selain itu, ada juga perhitungan bunga dan buah. Kegiatan menghitung semua bunga dan buah yang terdapat pada pokok kelapa sawit dilakukan 2 semester dalam 1 tahun. Semester 1 dilaksanakan pada bulan Desember dan semester 2 dilaksanakan pada bulan Juni. Fungsinya dalam kegiatan ini adalah untuk menentukan taksasi atau prediksi produksi buah. Selain itu ada juga perhitungan angka kerapatan panen atau AKP, yaitu kegiatan menghitung produksi buah matang yang akan dipanen pada hari esok. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum panen. Gunanya yaitu untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, transportasi, dan alat yang akan digunakan pada saat kegiatan pemanenan. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan panen. Kemudian ada pemeriksaan atau sortasi TBS. Nah, untuk sortasi TBS ini fungsinya untuk menentukan buah yang layak yang sesuai dengan kriteria matang panen untuk dilakukan angkut ke PKS, yaitu fraksi 2 dan 3. Dan kegiatan terakhirnya yaitu kegiatan angkut. Oke, gimana? Masih ada yang belum paham? Kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa putar video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Atau bisa juga kalian ajukan pertanyaan kepada dosen pengampu ya. Baiklah, untuk video kali ini sampai di situ dulu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. See you.